Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramagita Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan capstone project modul tinggi saya dengan tema bike sharing. Konten yang akan saya presentasikan yaitu business problem understanding, kemudian data understanding, selanjutnya data processing, kemudian dilanjutkan dengan modeling, selanjutnya conclusion dan recommendation. Pertama, untuk business problem understanding. Sistem bike sharing adalah versi modern dari penyewaan sepeda tradisional dengan proses yang sepenuhnya otomatis. Proses mencakup pengangkutan, penyewaan, hingga pengembalian sepeda. Kemudian lebih dari 500 program berbagi sepeda beroperasi di seluruh dunia dengan lebih dari 500.000 sepeda. Sistem ini memiliki dampak positif pada lalu lintas, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Kemudian data dari sistem bike sharing mencatat tanggal, jumlah pengguna, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Kemudian sistem bike sharing digunakan untuk memantau mobilitas di perkotaan, mengidentifikasi peristiwa penting di kota. Selanjutnya, problem statement dari tema ini, yang pertama, menjaga model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan sambil memberikan pengalaman yang positif bagi pengguna. Kemudian tantangan melibatkan pengalaman bagi pengguna casual maupun yang terdaftar. Kemudian kesulitan dalam memprediksi permintaan sepeda secara akurat menjadi tantangan besar. Selanjutnya, permintaan dipengaruhi oleh cuaca, musim, waktu, dan hari. Selanjutnya, dibutuhkan model untuk memprediksi permintaan sepeda berdasarkan data historis dan variabel eksternal. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memprediksi permintaan yang akurat, selanjutnya optimasi ketersediaan, kemudian peningkatan akurasi prediksi, kemudian efisiensi operasional, selanjutnya meningkatkan kepuasan pengguna, kemudian peningkatan loyalitas dan pengguna baru, selanjutnya peningkatan pendapatan berkelanjutan bisnis. Analytic approach dari penelitian ini, yang pertama itu eksplorasi data, kemudian analisis korelasi, selanjutnya pembuatan model prediktif, selanjutnya optimasi dan tuning model, dan selanjutnya evaluasi model. Metrik yang digunakan dalam evaluasi penelitian ini yaitu root mean square error, kemudian mean absolute error, selanjutnya mean absolute percentage error, kemudian ada R square dan mean square error. Selanjutnya pada bagian data understanding, atribut terdiri dari tanggal, musim, jam, cuaca, suhu, kelembapan, dan jumlah pengguna. Berikut adalah distribusi data pengguna, di mana bahwa terlihat bahwa sebagian besar nilai pengguna terkonsentrasi di nilai yang lebih rendah, yang berarti bahwa ada banyak kejadian penyewaan sepeda yang rendah. Distribusi ini memiliki skewness positif yang menunjukkan bahwa ada beberapa kejadian dengan jumlah penyewaan yang jauh lebih tinggi, tetapi ini lebih jarang terjadi. Kemudian ini adalah distribusi pengguna berdasarkan beberapa feature, di mana puncak aktivitas berdasarkan jam dalam sehari. Terlihat adanya puncak aktivitas pada jam 8 pagi dan jam 5 sampai 6 sore. Kemudian penyewaan sepeda bervariasi sepanjang tahun, di mana musim panas dan musim gugur menunjukkan tingkat penyewaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan musim dingin yang memiliki tingkat penyewaan lebih rendah. Kemudian distribusi penyewaan sepeda berdasarkan hari menunjukkan bahwa aktivitas penyewaan cukup konsisten setiap harinya.
Kemudian kondisi cuaca sangat mempengaruhi jumlah kondisi sepeda, di mana cuaca yang cerah atau berawan ringan memiliki jumlah penyewaan tertinggi. Selanjutnya adalah data processing, di mana yang pertama adalah dilakukan handling missing value, di mana di sini missing value-nya untuk semua atribut adalah 0%. Kemudian selanjutnya dilakukan handling outliers, di mana terdapat perubahan untuk sebelum dan sesudah handling outliers. Terdapat beberapa feature yang memang memiliki outliers. Kemudian correlation numeric feature ditujukan untuk melihat korelasi feature numerik, di mana korelasi yang memiliki korelasi terhadap CNT atau count adalah temperatur, jam, dan temperatur humidity interaction. Selanjutnya dilakukan correlation categorical feature, di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara weather sheet dan CNT. Kemudian tidak terdapat hubungan yang signifikan antara holiday dan CNT. Kemudian terdapat hubungan yang signifikan antara season dan CNT. Kemudian terdapat hubungan yang signifikan antara month dan CNT. Kemudian terdapat hubungan yang signifikan antara is weekend dan CNT. Kemudian terdapat hubungan yang signifikan antara period of day dan CNT. Selanjutnya dilakukan modeling, di mana di sini digunakan beberapa model dari linear regression, random forest, gradient boosting, decision tree, KNN, SVM, ridge, SGD, Bayesian ridge, extra trace, dan ada boost dengan memeriksa matriks MSE, MAE, RMSE, MAPE, dan R2 terhadap data training dan data tes. Dapat dilihat bahwa dua model terbaik yaitu random forest dan KNN. Kemudian selanjutnya dilakukan hyperparameter tuning pada model terbaik yaitu model random forest. Base parameternya untuk maksimal depth-nya itu 20, kemudian minimal sample width-nya itu 2, kemudian minimal sample split-nya 2, dan N estimator itu 500. Berdasarkan hasil hyperparameter tuning, nilai R2 sebelum tuning yaitu 80,99% dan nilai R2 setelah tuning yaitu 81,2,9%, di mana terdapat peningkatan nilai R2 dari sebelum dan setelah tuning. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, di mana dataset bike sharing memiliki fitur-fitur seperti musim, hari, suhu, dan jam yang semuanya memainkan peran penting dalam memprediksi jumlah pengguna sepeda. Analisis distribusi dan korelasi menunjukkan bahwa fitur-fitur seperti suhu, jam, musim, dan hari memiliki korelasi signifikan terhadap jumlah pengguna sepeda. Kemudian beberapa model regresi diterapkan untuk memprediksi jumlah pengguna sepeda. Kemudian berdasarkan metrik evaluasi, random forest dan gradient boosting menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan model lainnya. Model random forest dan gradient boosting dipilih untuk benchmarking lebih lanjut. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa random forest sedikit lebih unggul dibandingkan gradient boost dalam hal AR2 dan MAP. Kemudian hyperparameter tuning dilakukan pada model random forest menggunakan grid search CV.
Setelah tuning, parameter terbaik ditemukan adalah max depth dengan nilai 20, kemudian minimal sample width dengan nilai 2, kemudian minimal sample split dengan nilai 2, dan estimator 500. Model yang telah dituning menunjukkan peningkatan performa yang lebih baik dengan nilai MAP yang lebih rendah dan R2 yang lebih tinggi dibandingkan sebelum tuning, di mana nilai R2 sebelum tuning adalah 80,99% dan setelah tuning adalah 81,29%. Recommendation dari penelitian ini, yang pertama implementasi model random forest, kemudian monitoring dan evaluasi terus-menerus, kemudian eksplorasi lebih lanjut pada fitur-fitur tambahan, kemudian penerapan pada skala lebih besar, selanjutnya pengembangan sistem pendukung keputusan, dan yang keenam adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.